Ya, Assalamualaikum Mbak. Mari Bu. Silakan Bu Ibu. Iya Mbak. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Asita Putri, saya ahli gizi di rumah sakit ini. Sebelumnya Ibu bisa perkenalkan terlebih dahulu. Iya, baik. Selamat pagi Mbak. Di sini saya Ibu Ata. Usia saya 43 tahun dan aku seorang guru. Baik, bersama Ibu Ata ya. Di sini Ibu Ata ini apa tujuannya datang ke sini? Yang bisa membuat Ibu Ata datang ke sini itu apa? Itu saya tuh dapat surat rujukan Mbak dari dokter buat konsultasi sama. Baik, berarti Ibu Ata ini sudah siap ya melakukan konseling gizi di sini. Iya, terima kasih. For your information ya Bu, ini konsultasinya ini akan berlangsung selama 30 menit. Apakah Ibu juga bersedia? Iya Mbak, saya bersedia. Langsung saja ya Bu. Sebelumnya Ibu ini apakah pernah menimbang berat badan dan juga ukur tinggi badan? Kebetulan sudah sih Mbak, seminggu lalu saya ngobrol. Jika diperkenalkan, apakah boleh saya mengukur tinggi badan dan berat badan Ibu lagi? Wah, itu apa ya Mbak? Kan minggu lalu sudah itu. Ya Bu, jadi ini untuk mengukur tingkat kevalitan dari tinggi badan dan berat badan Ibu. Kan bisa saja berat badan dan tinggi badan Ibu itu berkurang ataupun bertambah untuk saat ini. Iya Mbak, nggak apa-apa. Baik, silakan. Silakan Ibu duduk kembali. Iya Mbak, setelah Sebelumnya saya juga mau tanya, apakah Ibu Ata ini ya ada keluhan akhir-akhir ini? Kalau keluhan sih ada ya, cuma banyak. Saya hari itu sering cepat lemas, mata air panas, mengeluarkan sakit kabur, dan juga jadi perut atas. Terutama tuh saya sering banget jadi sering kencing kok. Sejak kapan ya Ibu Ata merasakan keluhan tersebut? Ya, saya rasa sih udah lumayan lama. Terus saya tuh biasanya ya cuek, saya cuek aja, nanti juga sembuh. Ternyata nggak sembuh, jadi saya periksa. Di sini Ibu ada keluar lagi atau enggak? Kan seperti keluar berat badan kan tadi itu udah diukur berat Ibu itu 49 sedangkan di badan 60. Untuk pengukuran minggu lalu itu berapa ya Bu? Kalau berat badan sekitar bukan minggu lalu, tapi 3 minggu yang lalu itu berat badan saya itu 54 Mbak. Jadi kalau tadi 49 biasanya ada penurunan deh di luar. Wah, jadi Ibu ini mengalami hal berbeda juga ya. Emangnya untuk konsumsi makan dari Ibu Ata ini bagaimana ya? Untuk pola makan Ibu Ata mulai dari makan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan dan juga cemilannya itu Ibu Ata sering mengonsumsi apa ya? Kalau konsumsi makan itu Mbak, saya ya makannya 3 kali sehari. Untuk nasinya ya 2 sendok, selalu bersendok. Nah, untuk lauk hewani, saya sukanya ayam, mungkin bisa 3 kali atau lebih seminggu. Nah, untuk ikan sama daging itu saya nggak terlalu suka. Terus kalau nabati, saya sukanya sama tempe goreng. Untuk sayur-sayuran, saya suka masak sop, lebih sayur-sayuran berkuah gitu. Nah, saya itu ambilnya biasanya cuma sedikit Mbak, paling 1 sampai 2 sendok air aja. Lalu untuk buah-buahan, ya buah-buahannya itu saya jarang stok karena saya nggak suka. Paling seminggu cuma 2-3 kali dan itu pun saya cuma suka buah jagung. Nah, cemilannya saya biasanya konsumsi gorengan sih Mbak. Terus minumnya ya es teh atau es jeruk. Oh, jadi Ibu ini sering masak sendiri atau beli di warung ya buat makan-makan yang Ibu sebutkan tadi? Kebetulan kalau karena saya seringnya masak, kan kayak gak pernah beli di luar itu soalnya anak-anak sama saya itu gak suka kalau belinya di luar. Jadi Ibu ini udah bagus ya buat anak-anaknya itu masak sendiri. Nah, ini Ibu buat masakannya itu biasanya masak apa aja? Iya, yang sudah saya sebutkan tadi sih Mbak, kurang lebih sayur, sop, itu buah-buah itu, ayam goreng dagingnya sama tahu gorengnya.
Nah, tadi kan ibu sebutin bahwa ibu ini sering konsumsi cemilannya itu gorengan. Nah, kira-kira ibu ini makan gorengannya dalam satu kali makan itu berapa potong atau berapa biji ya? Ya lumayan juga, paling sekali makan itu saya makan tiga. Lalu untuk es jeruknya tadi kan ibu udah sebutin kalau suka es jeruk. Nah, buat konsumsi es jeruknya itu konsumsi gulanya itu berapa sendok ya? Karena saya suka manis ya Mbak, jadi saya kalau buat es jeruk paling gulanya itu nggak sendok makan gitu. Wah, jadi ibu ini suka minum makanan manis ya? Iya Mbak, beneran suka Mbak. Tapi karena dokter bilang saya tuh kena penyakit gula, jadi saya itu mulai ngurangin. Penyakit gula itu penyakit kencing manis ya. Iya, betul sekali Bu Atta. Jadi penyakit gula itu sama dengan penyakit kencing manis atau biasanya itu diabetes mellitus. Nah, tadi kan Ibu Atta juga bilang kalau Ibu Atta ini kerja di pasar. Nah, untuk aktivitas fisik dari Ibu Atta ini biasanya sering atau enggak ya buat olahraganya? Wah, saya mah lebih seringnya nggak sempat ya Mbak. Saya tuh bangun pagi, ya langsung berangkat dari subuh ke sore, terus malamnya saya langsung masak buat keluarga. Wah, jadi ibu ini untuk aktivitas fisiknya masih jarang sekali ya. Iya Mbak. Kan kemarin ibu udah periksa ke dokter. Untuk kata dokter itu gula darah ibu berapa ya? Kalau kata dokter itu gula darah saya yang gula darah puasa itu 260. Nah, kalau yang sebelumnya itu 400. Itu termasuk tinggi ya Mbak? Ya Bu, itu termasuk tinggi. Karena bahwa pada penyakit diabetes mellitus itu untuk batas normalnya saat normal puasa itu di bawah 126, sedangkan untuk normal harian atau normal biasa itu di bawah 200 begitu. Nah, terus dari ibu sendiri ini apakah ada riwayat keturunan dari orang tua ibu atau keluarga ibu yang lain yang menderita diabetes mellitus? Kalau orang tua saya sih enggak, Mbak. Tapi almarhum saya itu meninggal karena penyakit gula. Berarti masih ada penyakit turunan dari keluarga juga ya? Iya betul. Ya, sebelumnya saya mau jelasin terkait tujuan dan diet dalam diabetes mellitus ini. Nah, di situ saya hanya riset tentang diabetes sendiri ya Bu, untuk tujuan dan cara dia dari penyakit diabetes mellitus ini. Tujuannya itu menurunkan kadar gula darah, lalu mencapai berat badan normal dan menjaga status gizi normal. Bisa aja. Iya, jadi kan tadi udah mengukur tinggi badan dan berat badan ibu. Nah, untuk berat badan dan tinggi badan ibu itu masih tergolong normal. Jadi dari ibu sendiri mungkin bisa mempertahankan berat badan dan tinggi badan tersebut ya. Iya Mbak, nanti saya bisa buka. Selanjutnya mungkin akan saya jelaskan terkait tentang apa itu penyakit diabetes mellitus. Baik Bu, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penyakit diabetes mellitus tersebut. Iya Mbak. Jadi penyakit diabetes mellitus itu adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula darahnya itu tinggi. Nah, diabetes mellitus ini merupakan suatu penyakit kronis atau yang berlangsung lama. Nah, dari penyakit diabetes mellitus ini bisa diatasi atau bisa dikurangi itu dengan mengatur pola makan dari orang tersebut. Nah, pola makan dari ibu ini kan sudah benar ya, udah 3 kali sehari dalam sehari. Makanan pokok, makanan sayur, buah-buahan itu sudah benar. Tapi untuk buah-buahnya mungkin bisa dilakukan setiap hari ya Bu. Nah, di antara pola makan, di antara makanan pokok, makan siang ataupun makan pagi itu kan mungkin pada makan pagi itu dilaksanakan jam 7. Nah, untuk makan siangnya itu jam 12 siang. Nah, di antara kedua makan tersebut mungkin ibu bisa menambahkan cemilan atau selingan. Nah, selingan itu dikonsumsi itu 2 sampai 3 kali sehari. Nah, apakah ibu tahu untuk cemilan atau selingan yang bagus itu apa ya? Saya kurang tahu. Saya biasanya cuma konsumsi banana aja.
Mungkin untuk kedepannya ibu bisa memasuki selingan itu buah-buahan ya, harus mengonsumsi buah-buahan setiap hari. Buah-buahnya juga. Iya, ada lagi sih Bu. Misalnya sayuran juga kayak salad buah begitu. Ya, saya bisa akan ganti cemilannya ke yang Selanjutnya untuk prinsip dari penyakit diabetes mellitus itu ada 3, yaitu ada jadwal, jenis, dan juga jumlah. oh yang sudah tidak itu sebutkan tadi. Jadi untuk makanan utamanya ibu ini seharusnya berganti, cara pengolahannya itu lebih dipentingkan itu untuk dikukus ataupun ditumis ya Bu. Jadi lebih kecil, Mbak. Ya nanti kurangi ke Lalu untuk aktivitas fisik dari ibu sendiri ini kan masih tergolong kurang ya. Mungkin saran dari saya ketika ibu ini bekerja itu bisa disambi itu dengan olahraga. Misalnya ibu ini kan posisinya lagi kerja di pasar, berjualan kan ibu. Nah, ketika pembelinya itu sepi atau ibu masih longgar untuk menunggu pembeli, ibu bisa melakukan jalan-jalan di tempat di situ atau lari kecil di sekitar toko ibu itu. Iya, Mbak. Jadi sekarang ini ibu udah jelas ya mengenai penyakit diabetes mellitus. Iya, Mbak. Insya Allah sudah jelas. Bisa diulangi ibu untuk tujuan dari diet diabetes mellitus tadi apa aja ya? Untuk tujuannya tadi yang dijelaskan itu yang pertama menurunkan kadar gula darah. Kadar gula darah saya itu tinggi. Terus mempertahankan mencapai berat badan normal sama mempertahankan status gizi normal. Terus untuk prinsip pengolahan prinsip diet diabetes mellitusnya tadi kata Mbak Stika itu 3J, jenis, jumlah, jadwalnya Mbak. Iya betul sekali Bu Atta. Lalu untuk makanan yang tidak boleh dikonsumsi apa aja ya Bu? Boleh konsumsi itu kayak goreng-gorengan gitu, sama terlebih lagi yang manis-manis saya harus mengurangi atau gak konsumsi dulu. Iya betul sekali Ibu. Jadi di sini Ibu udah jelas ya mengenai penyakit diabetes mellitus yang Ibu alami ini. Iya. Ibu, untuk konsumsi es jeruknya mungkin gulanya bisa diganti dengan gula rendah kalori. Wah, seperti apa itu Mbak? Gula kalori. Jadi gula rendah kalori itu tujuannya untuk pasien menderita diabetes mellitus seperti stevia, gula jagung dan juga terpena asin yang biasa dijual di pasar-pasar itu. Mungkin ini bisa berganti ke gula yang lain. Wah, ya nanti saya coba akan cari gula-gula itu ya Mbak. Ya, selanjutnya Ibu mungkin akan tes darah lagi kapan ya? Kalau tes darah jadwal saya itu bulan depan Mbak. Oh ya, mungkin setelah tes darah mungkin Ibu bisa kasih lagi ya untuk mengukur tingkat kepatuhan Ibu terhadap diet mellitus ini, dan juga untuk biasa bisa lihat perubahan apa saja yang dialami dari Ibu dan juga bisa mengevaluasi. Baik Mbak, nanti saya akan kasih lagi. Jadi karena saya rasa konseling pagi ini udah cukup, saya cukupkan dulu ya Bu. Iya Mbak, Untuk kedepannya mungkin Ibu bisa men-notes untuk poin-poin yang udah saya sampaikan tadi terlebih dan sampai jumpa kembali Bu untuk kembali ke sini lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Iya, Mbak. Terima kasih Mbak Stika.